Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Direktur Real Betis, Ramon Planes, menghadiri pertandingan antara AC Milan dan Paris Saint-Germain yang menimbulkan spekulasi bahwa kunjungannya tidak hanya berkaitan dengan pertandingan. Betis dikabarkan tertarik pada beberapa pemain PSG yang mungkin akan dijual pada jendela transfer Januari. Meskipun kunjungan tersebut juga melibatkan pertemuan informal dengan AC Milan, tampaknya ada fokus pada potensi transfer Juan Miranda. Milan telah aktif dalam upaya untuk mendapatkan bek kiri Spanyol itu sebagai backup Theo Hernandez. Geoffrey Moncada dan Antonio Octavio, pejabat transfer Milan, terus berkomunikasi dengan agen Miranda. Kedua belah pihak hampir mencapai kesepakatan kontrak berdurasi 5 tahun senilai 2 juta euro bersih per musim. Milan berusaha untuk memastikan kedatangan Miranda pada musim panas mendatang, memanfaatkan status bebas transfernya. Meskipun AC Milan berusaha untuk memajukan kedatangan Miranda pada Januari, negosiasi dengan Betis menjadi kendala karena keinginan pelatih Manuel Pellegrini untuk mempertahankannya hingga akhir musim. Meski begitu, Moncada berupaya menyelesaikan kesepakatan dengan pemain terlebih dulu sebelum melibatkan klub dalam pembicaraan operasional. Tawaran sekitar 3 juta euro diajukan untuk mempercepat potensi kepindahan sang pemain dalam 6 bulan mendatang. Mario Balotelli memberikan dukungan kepada ex pemain AC Milan Gianluigi Donnarumma setelah menerima sambutan yang tidak bersahabat dari pendukung AC Milan saat bertanding melawan Paris Saint-Germain. Donnarumma yang sebelumnya adalah kiper utama Milan kini membela PSG. Donnarumma mengalami cemoohan dan sambutan dingin dari fans Milan, bahkan harus memindahkan uang palsu yang menghujaninya di lapangan. Meskipun PSG kalah 2-1, Balotelli menyampaikan simpati pada Donnarumma melalui podcast Fox to Box. Saya kasihan pada Gigio, kami sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Fans AC Milan tidak bisa mengerti, tapi saya turut bersedih karena dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Sebagai pesepak bola, dia tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, ujarnya melalui Pianeta Milan. Namun, saya yakin jika dia mampu melakukannya, dia akan tetap bertahan di Milan. Saya tahu apa yang terjadi. Dia tidak bersalah dan tidak wajar jika dia bereaksi seperti itu. Yang diketahui para fans tidak apa-apa jika mereka bersikap seperti ini. Namun, Gigio tidak menjawab siapapun dan tidak melakukan apapun. AC Milan tengah merancang masa depan dengan matang dan nama Francesco Camarda menjadi sorotan utama dalam rencana klub. Demikian laporan yang diterbitkan oleh La Gazzetta dello Sport. Francesco Camarda yang sedang menapaki pendidikan sepak bola remaja telah menunjukkan perkembangan pesatnya melalui berbagai kelompok umur dan kini berada di tim Primavera AC Milan. Kiprahnya di lapangan hijau mencapai puncaknya saat ia mencetak gol tendangan overhead yang spektakuler dalam pertandingan UEFA Youth League melawan Paris Saint-Germain. Gol ini tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain muda berbakat, tetapi juga dianggap lebih indah daripada gol Rafael Leao. Gol indahnya itu menjadi gol ketiganya dalam 3 pertandingan di kompetisi pemuda setara Liga Champions. Prestasinya di lapangan membuat Camarda menjadi pusat perhatian klub-klub top Eropa yang secara intens memantau perkembangannya. Namun, AC Milan memiliki rencana konkret untuk mempertahankan pemain yang dijuluki sebagai Haaland baru tersebut. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, ketika Camarda mencapai usia 16 tahun pada bulan Maret mendatang, AC Milan berencana untuk menawarkannya kontrak profesional pertamanya. Kontrak ini akan memiliki batas waktu maksimal hingga tahun 2027 sesuai dengan regulasi yang membatasi pemain berusia di bawah 18 tahun untuk menandatangani perjanjian lebih dari 3 tahun. Dengan langkah ini, AC Milan tidak hanya mengamankan masa depan Camarda di klub, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi pemain muda berbakat. Sebagai salah satu bakat terpanas di Eropa, Francesco Camarda berpotensi menjadi salah satu pemimpin masa depan AC Milan.
Olivier Giroud, penyerang veteran asal Prancis, telah menegaskan dominasinya di pentas Eropa dengan penampilan gemilangnya belakangan ini. Dalam 2 minggu terakhir, Giroud mengukir namanya sebagai pencetak gol kunci, membawa AC Milan mengimbangi Napoli dan menang atas Paris Saint-Germain. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Giroud kini menjadi pemain berusia di atas 35 tahun yang paling berpengaruh di Eropa. Dengan 6 gol yang telah ia lesaikan di Serie A, Giroud berhasil melampaui pencapaian Robert Lewandowski yang lebih muda 2 tahun yang hanya mencetak 5 gol. Olivier Giroud yang bergabung dengan AC Milan pada musim panas 2021 sebagai cadangan mewah untuk Zlatan Ibrahimovic, kini telah memperkuat posisinya sebagai starter utama. Meskipun Zlatan akan kembali sebagai elemen pengikat di antara skuad dan manajemen, Giroud terus menunjukkan kelasnya di lapangan hijau. Musim ini, Giroud tampil hampir setiap pertandingan Serie A, mencatatkan rata-rata 1 gol di setiap 112 menit. Meski masih kalah dari Lewandowski dalam hal efisien, Giroud tampil sebagai penyerang paling produktif dan paling tajam di kategori pemain usia 35 tahun ke atas. Statistik menunjukkan bahwa dalam hal persentase mencetak gol, Giroud unggul dari penyerang lain yang berusia di atas 35 tahun, termasuk Lewandowski, Stuani, Pavoletti, Caputo, Falcao, dan Willian. Keunggulannya tidak hanya sebatas jumlah gol, tetapi juga presisi yang ia tunjukkan di depan gawang lawan. Dalam upaya untuk mempertahankan performa impresif Giroud, AC Milan dilaporkan akan menawarkan kontrak perpanjangan 1 tahun hingga musim panas 2025. Meskipun gaji bersihnya sekitar 3,5 juta euro akan mengalami pemotongan, Giroud diharapkan tetap menjadi sosok kunci dan panutan di ruang ganti. Tongkat estafet juru gedor AC Milan akan diserahkan kepada generasi muda seperti Jonathan David dari Lille di masa depan. Namun untuk saat ini Giroud akan menjadi pilar vital bagi skuad Il Diavolo Rosso. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.